Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya hari ini untuk mengikuti presentasi kami. Jadi di sini sebelumnya kami mohon maaf ya mungkin mengganggu aktivitas teman-teman, tapi kami juga ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ya agenda ini apa dan kami dari mana. Jadi kami itu dari mahasiswa dari Pendidikan Agama Islam semester 6 yang sedang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dari mata kuliah Hadis Tarbawi. Jadi di sini kami ingin menjelaskan beberapa hadis mengenai terkait dengan pandemi yang kali ini sedang terjadi, dan pada hari ini kami akan menjelaskan hadis tentang lockdown wilayah saat terjadi wabah penyakit. Nah, kemudian kita lanjut aja ya. Silakan teh slide selanjutnya. Nah, kemudian ini adalah susunan materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama itu ada teks hadis yang nantinya akan disampaikan oleh Saudari Afwata Mama Afia, kemudian terjemahannya juga, dan ketiga itu ada syarah penjelasan hadis yang akan disampaikan oleh Ahmad Faisal Hatami, dan terakhir ada pelajaran yang dipetik dari hadis yang akan disampaikan oleh Saudara Abdul Aziz. Langsung aja ya kita ke materi yang pertama, yakni tentang teks hadis dan terjemahan hadis yang akan disampaikan oleh Saudari Afwata Mama Afia. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membacakan hadis beserta terjemahannya yang nantinya penjelasan yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Faisal Hatami. Hadisnya yaitu Hadasana Abdullah bin Yusuf, Akhbarona Malik, an Ibnu Syihab, an Abdullah bin Amir, anna Umar kharaja ila Syam. Falamma kana bisargha balaghahu annal waba qad waqa'a bisyam fa akhbarahu Abdurrahman bin Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaram minhu. Rawahul Bukhari, yang artinya menceritakan kepada Abdullah bin Yusuf, menceritakan kepada kami Malik bin Syihab dari Abdullah bin Amir, sesungguhnya Umar pergi ke Syam. Maka ketika sampai daerah Syam, disampaikan kepadanya bahwa wabah telah melanda negeri Syam. Maka Abdurrahman bin Auf memberitahukan Umar bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian mendatanginya. Dan jika terjadi wabah di tempat kamu, maka janganlah melarikan diri meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 5730. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya penjelasan tentang hadis tersebut yang akan dijelaskan oleh Ahmad Faisal Hatami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, karena tadi ada gangguan sedikit, saya ulangi lagi ya mengenai syarah atau penjelasan hadis gitu ya. Nah, maksud dari hadis yang tadi telah dibacakan itu mengajarkan kepada kita semua gitu ya. Kalaulah kita berada di Karawang gitu ya, misalkan ada di Karawang nih kita nih ya. Nah, kemudian kita mau pergi ke daerah Jakarta. Nah, di Jakarta itu kita sudah tahu nih ada wabah atau taun yang sedang
melanda di situ ya, yang sudah ada di Jakarta. Nah, maka kita selaku yang di Karawang tidak boleh mendatangi Jakarta. Nah, itu contohnya. Nah, sebaliknya, kalau misalkan kita berada di daerah Karawang dan daerah Karawang ini termasuk tempat atau wilayah yang sudah dilanda wabah atau taun, nah, maka kita selaku orang Karawang tidak boleh keluar dari Karawang ini. Nah, itu maksudnya. Nah, kalau kita lihat sejarah ya, sejarah dari hadis ini, bahwasanya dahulu itu Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab dulu bersama rombongannya itu ingin berjalan ya, ingin menuju negeri Syam gitu kan. Nah, cuman di perjalanan tersebut ya ada yang menghalangi gitu kan. Siapa? Yaitu Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya gitu kan. Nah, pada saat itu ya di situ ada beberapa orang ya, bahwasannya Umar bin Khattab pun dikasih tahu bahwasannya di negeri Syam itu sudah ada wabah atau taun ya di negeri Syam itu. Nah, maka Umar bin Khattab pun berunding ya dengan orang-orang di situ. Ada yang berpendapat lebih baik engkau lanjut saja perjalananmu ke negeri Syam untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pun akan mengangkat wabah ini. Tapi ada yang berpendapat engkau kembali saja ke Madinah karena wabah ini sangat berbahaya. Nah, maka pada saat itu Umar bin Khattab beserta rombongannya mereka lebih memilih untuk kembali lagi ke Madinah. Kemudian ada yang bertanya ya, kalau begitu berarti engkau lari dari takdir Allah wahai Umar bin Khattab. Ya. Apa kata Umar? Ya, aku lari dari takdir Allah yang buruk untuk mencapai takdir Allah yang lebih baik. Kan? Kalaulah diibaratkan seorang pengembala gitu kan, kalau dia turun ke satu lembah yang tandus, yang subur itu kan. Nah, kalaulah dia memilih ke yang tandus itu kan, itu adalah takdir Allah. Nah, kemudian kalau dia memilih yang lain, itu takdir Allah gitu kan. Jadi intinya manusia itu diberi kebebasan mau memilih yang mana gitu kan. Itu intinya. Nah, maka pada saat itu Umar bin Khattab pun lebih memilih untuk kembali lagi ke Madinah gitu kan. Nah, kemudian pada saat itu Abdurrahman bin Auf ya menyampaikan hadis yang tadi ya, yang tadi telah dijelaskan bahwasannya, berarti lihat hadis yang tadi teh, yang tadi disampaikan. Ada teh? Artinya. Nah, bahwasannya maka pada saat itu Abdurrahman bin Auf pun menyampaikan ya, memberitahu pada Umar bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian mendatanginya ya. Yang tadi saya jelaskan tadi ya. Nah, dan jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka janganlah melarikan diri meninggalkan tempat itu. Nah, maka pada saat itu ya Umar bin Khattab beserta pengikutnya kembali lagi ke Madinah. Nah itu ya. Jadi kan suka ada yang dikata ya lockdown gitu kan. Nah itu jadi hadis ini dipakai itu sebagai dalil gitu, gitu ya. Ya mungkin hanya itu saja ya yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu pelajaran yang dapat dipetik dari hadis tadi tentang wabah penyakit. Itu wabah penyakit ya. Jadi Nabi Muhammad SAW ini tidak hanya melarang umatnya untuk masuk wilayah yang terpapar wabah penyakit, akan tetapi melainkan melarang penduduk
wilayah yang terpapar untuk keluar dari wilayah yang wabahnya tidak menyebar ke wilayah yang lainnya. Jadi apabila suatu wilayah mengalami penyakit wabah yang marak gitu, yang banyak, dari situ tidak dibolehkan yang terkena penyakit keluar dari wilayah tersebut karena akan dampaknya sangat luar biasa, karena akan menyebar virus atau penyakit ke negara yang tidak terkena wabah. Dengan istilah yaitu biasa kita sebut yaitu lockdown atau karantina. Nah, jadi sangat relevan ya untuk lockdown dan karantina ini. Supaya apa? Supaya penyakit ini tidak menyebar kemana-mana gitu. Apabila suatu kaum mengalami penyakit wabah, maka didiamlah di suatu tempat agar penyakitnya tidak menyebar. Nah, setelah penyakitnya sudah hilang, barulah berpergian misalnya. Di sini ada sebagian ulama membolehkan keluar dari wilayah terpapar wabah dengan niat bukan untuk lari, akan tetapi dari takdir Allah, dan tidak meyakini bahwa larinya itu menyelamatkannya dari kematian. Tapi jika tidak ada kebutuhan yang mendesak seperti berobat, maka diperbolehkan. Nah, jadi apabila kita mengalami penyakit, kita berobat, niatnya untuk berobat, nah itu diperbolehkan. Bahwasanya ada hadis yang mengatakan dari hadis Imam Bukhari yang berbunyi, jika kamu mendengar wabah di wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Nah, akan tetapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Maka itulah yang dipetik dari pelajaran yang dari hadis wabah ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih ya untuk presentator hari ini. Mungkin itu saja materinya pada hari ini. Cukup sedikit ya, sederhana gitu materinya. Tapi mudah-mudahan teman-teman semua di sini paham materi yang sudah disampaikan dan bisa menambah ilmu teman-teman semua. Mungkin sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab aja ya. Barangkali mungkin di sini teman-teman ada yang masih bingung gitu. Boleh teman-teman kalau mau bertanya, saya persilahkan ya. Sok silahkan mangga teman-teman yang mau bertanya. Ayo. Ya teman-teman open dulu ya sebentar untuk dokumentasi. Ridwan, kemudian ada Teh Lia. Sebentar dong ya, kita ini dulu. Oke, udah ya. Siap ready semuanya, ready. 3, 2, 1. Teman-teman semua yang sudah hadir, saya tutup saja ya meeting kali ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Thank you buat teman-teman yang belajar Inggris. Much. Ini dulu ya, guys. Thank you. Oke.